Assalamualaikum wargi sadayana wilujeng petepang deui di channel Simkuring. Mugia wargi sadayana dipaparin kasehatan tur kabagjaan. Amin ya rabbal alamin. Kekuasaan dan Wanita, Bab 10.940 dan 10.941. 5 hari lagi berlalu dalam kegelapan. Selama 5 hari terakhir, Wu Bolin seperti seorang penambang yang bekerja di tambang batu bara hitam, berusaha sekuat tenaga untuk menggali menembus es di bawahnya. Lapisan es di bawahnya digali hingga kedalaman setidaknya 200 meter setiap hari. Untungnya, ada angin dingin yang menusuk di tanah. Jika tidak, membersihkan tumpukan pecahan es di luar saja akan menjadi pekerjaan yang sangat besar. Saat mereka maju hampir 1 kilometer, cahaya dan bayangan hijau itu menjadi semakin jelas. Yang mengejutkannya, cahaya dan bayangan itu bukan berupa titik atau beberapa bercak cahaya, melainkan membesar seiring bertambahnya kedalaman. Kini, tampak lebih seperti lubang hitam yang berkilauan dengan cahaya hijau samar. Ya, ini seperti lubang hitam. Meskipun lapisan es masih setebal puluhan meter, bentuk dasar lubang hitam telah muncul, yaitu sebuah lubang yang langsung menembus lapisan batuan. Wu Bolin sangat gembira. Apakah gua ini pintu masuk ke kota bawah tanah, atau gerbang legendaris menuju kenaikan ke tingkatan yang lebih tinggi? Hal yang paling menarik perhatiannya tentang legenda gerbang kenaikan bukanlah kemungkinan untuk naik dari sana. Lagi pula, dia tahu kekuatannya jauh lebih rendah, dan bahkan jika ada gerbang kenaikan, ambang batasnya pasti di luar jangkauannya saat ini. Oleh karena itu, yang benar-benar menarik perhatiannya adalah sekte legendaris yang telah bermigrasi ke Antartika dan menemukan gerbang kenaikan di sana. Entah sekte itu mencapai keabadian atau binasa, sudah ditakdirkan bahwa reruntuhan sekte dan sumber daya kultivasi mereka tidak dapat dibawa pergi atau akan binasa bersama mereka. Karena itu, dia berharap pintu masuk gua itu mengarah ke reruntuhan bawah tanah yang telah dibangun sekte tersebut di Antartika. Jika memang itu adalah situs arkeologi, maka artinya apa yang terletak di bawahnya kemungkinan besar adalah kota bawah tanah yang dibangun seluruhnya di dalam bebatuan. Mirip dengan markas faksi anti-Qing dinasti Qing. Lubang bercahaya hijau di bawah ini kemungkinan besar adalah satu-satunya pintu masuk dan keluar ke kota bawah tanah ini. Adapun saya sendiri, saya akan menjadi orang yang beruntung karena memiliki akses eksklusif ke semua sumber daya kultivasi di kota bawah tanah ini. Dengan memikirkan hal ini, energi spiritualnya, yang hampir habis, tampak terisi kembali dengan sangat melimpah, membuatnya tiba-tiba penuh energi. Pada kenyataannya, energi spiritualnya sama sekali tidak terisi kembali. Sebaliknya, energi tersebut telah terkuras hingga kurang dari 20% pada akhir hari. Namun, ia seperti seorang pengemudi yang bahan bakarnya tinggal kurang dari 20%, hendak memasuki area peristirahatan untuk mengisi bahan bakar. Segala sesuatu berada dalam jangkauannya, jadi ia tidak peduli dengan energi spiritual yang hilang, karena ia merasa akan segera menerima pengisian ulang yang besar, dan bahkan mungkin menemukan stasiun pasokan yang tak habis-habisnya. Pada saat itu, beberapa cahaya dan bayangan bak mimpi tiba-tiba menyinari gua es yang berada lebih dari 1000 meter di atas kepala. Wu Bolin mendongak dan melihat aurora bersinar di luar pintu keluar gua es, yang ukurannya tidak lebih besar dari kepala korek api. Hal ini membuat Wu Bolin sangat gembira. Aurora borealis, yang telah menghilang selama beberapa hari, tiba-tiba kembali. Ia merasa bahwa kemunculan aurora pada saat ini adalah pertanda yang sangat baik. Ini pertanda bahwa Anda akan segera memperoleh harta karun yang besar dan memulai babak baru dalam hidup Anda.
Tubuhnya gemetar karena kegembiraan saat ia tertawa terbahak-bahak di dalam gua es sedalam ribuan meter. Surga telah menolongku, ini benar-benar pertolongan surga. Kupikir semuanya telah mencapai jalan buntu. Tetapi aku tidak pernah menyangka ini akan menjadi berkah yang begitu besar dari Tuhan. Gerbang menuju pendakian ini tersembunyi jauh di dalam lapisan batuan di bawah lapisan es Antartika. Bahkan peralatan eksplorasi Jepang pun tidak dapat mencapai kedalaman ini. Jika tentara Amerika tidak menginvasi Antartika, bahkan jika orang-orang Jepang itu telah menjelajahi seluruh Antartika untukku, mereka tidak akan pernah menemukan tempat ini. Ini takdir, ini benar-benar takdir. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan raungan panjang, mengerahkan lebih banyak energi spiritual dari tubuhnya, membuat pedang terbang itu melaju lebih cepat lagi. Sementara itu, di stasiun penelitian Nordik, Charlie, Yunruge, dan Song Ruyu masih mengasingkan diri. Jadi Lin Waner duduk di dekat jendela sambil membuat teh. Tidak ada aurora selama beberapa hari terakhir, dan Charlie belum keluar dari pengasingannya. Meskipun Lin Waner sedikit kesepian, dia tidak bosan. Dia menghabiskan hari-harinya dengan minum teh, membaca buku, dan melakukan ramalan. Dia merasa cukup puas selama malam kutub ini. Namun, dia selalu berhati-hati, karena di luar sedang malam kutub dan ada seorang tetua dari perkumpulan King yang rusak, yang tidak dapat ditemukan berkeliaran di Antartika. Dia selalu memastikan untuk menutup semua tirai dengan rapat sebelum memancarkan cahaya apapun. Saat itu, Lin Waner menutup tirai dan merebus air di ketel listrik. Setelah air mendidih, dia menyeduh secangkir teh puer, lalu mematikan lampu dan membuka tirai penutup jendela. Begitu dia membuka tirai, dia terkejut mendapati bahwa malam kutub di luar jendela tidak lagi hanya dipenuhi cahaya bintang yang kabur. Sebaliknya, garis-garis aurora, seperti pita hijau tak berujung, muncul di langit. Lin Waner sangat gembira saat itu. Dia segera bangkit dan pergi ke ruangan tempat Charlie, Yunruge, dan Song Ruyu sedang menyendiri. Dia mengetuk pintu dengan lembut dan berkata, "Tuan muda, aurora telah muncul." Charlie langsung terbangun dari meditasinya. Aurora borealis telah tiba. Beberapa hari terakhir ini, dia telah mengisi kembali energi spiritual dalam tubuhnya hingga mencapai keadaan penuh, hampir meluap, hanya menunggu aurora tiba agar dia dapat segera membuat kesepakatan dengan makhluk misterius itu dan juga menggunakan energi spiritual yang meluap tersebut. Aurora borealis akhirnya tiba. Yunruge dan Song Ruyu juga terbangun oleh suara Lin Waner. Mereka membuka mata dan menatap Charlie. Song Ruyu bertanya dengan heran, "Tuan Wet, aurora muncul lagi." Charlie berdiri dengan gembira dan berkata sambil tersenyum, "Nona Lin bilang sudah muncul, jadi pasti sudah muncul. Ayo kita lihat." Setelah mengatakan itu, dia melangkah ke pintu dan membukanya. Lin Waner berdiri di luar pintu dengan ekspresi gembira. Charlie melihat keluar jendela dan menyadari bahwa aurora memang telah muncul. Ia segera berkata, "Aurora tepat di atas kita. Jadi kita tidak perlu pergi jauh. Kita bisa langsung keluar dan mulai berlatih segel tangan." Lin Waner bertanya kepadanya, "Jika Anda, Tuan Muda, melakukan segel tangan, dan entitas misterius itu menggunakan aurora untuk memberikan segel tangan baru dari tata gata matahari agung, apakah itu akan terlihat oleh tetua dari masyarakat Poking?" Charlie tersenyum, "Tentu ada risiko seperti itu. Tetapi saya pikir itu sepadan dengan risikonya. Lagi pula, aurora membentang ribuan mil dan terus berubah. Jika Anda melihat aurora dari sudut lain, kau mungkin melihat ribuan mil sinar laser yang tumpang tindih, yang membuat sulit untuk melihat bentuk spesifik aurora. Hanya ketika kita berada tepat di bawah jejak tangan kita dapat melihatnya dengan jelas." Kemudian Charlie menambahkan, "Tentu ada risiko yang terlibat.
tetapi saya pikir itu sepadan dengan risikonya. Musim dingin Antartika masih setidaknya 2 bulan lagi, dan kita tidak bisa hanya duduk di sini dan menunggu mati selama sisa bulan ini. Lin Wanner mengangguk pelan dan berkata, "Apa yang kukatakan sangat masuk akal. Masih belum diketahui apakah kita bisa melihatnya dari kejauhan. Bahkan jika kita bisa melihatnya, bentuknya mungkin tidak akan sama dengan yang kita lihat dari bawah." Mereka berempat kemudian segera keluar dari stasiun penelitian yang hangat itu. Sesampainya di halaman, Charlie segera duduk bersila di atas salju, berniat untuk langsung mengaktifkan segel tangan yang menghasilkan sejumlah besar energi spiritual. Pada saat itu juga Wu Bolin mengerahkan seluruh kekuatannya dan menerobos lapisan es terakhir yang memisahkan dirinya dari pintu masuk gua. Yang mengejutkannya, pintu masuk yang gelap itu tampak terhalang oleh kekuatan tak terlihat, sehingga tubuhnya tidak mungkin masuk. Saat itu, dia tampak melayang tanpa alasan yang jelas di atas pintu masuk gua, dan sekeras apapun dia mencoba, dia tidak bisa memasukkan tubuhnya sedikit pun. Pada saat ini, di lautan kesadaran Charlie, sebuah pagoda emas yang sebagian besar telah diperbaiki perlahan muncul dari lautan, diikuti oleh semburan cahaya keemasan. Sebelum Charlie selesai membuat segel tangan, Lin Wanner tiba-tiba berseru, "Tuan muda, lihat, Charlie," yang sedang berkonsentrasi membentuk segel tangan, tiba-tiba mendongak dan mendapati bahwa aurora di langit telah berubah penampilannya sebelum dia selesai membentuk segel tangan dan sebelum energi spiritualnya terserap. Namun, bentuknya tidak lagi menyerupai sidik jari, melainkan sebuah anak panah yang bergulir di langit seperti bendera, selalu menunjuk ke selatan.